Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman. Kali ini aku akan mengulas tentang suatu alat masak yang aku bawa pada saat aku pengen santai, bawa yang ringan dan masak yang seadanya ataupun yang ringan-ringan aja. Misalnya di sini Indomie, telur, berbagai macam sayuran beku. Dan bisa bertahan selama mungkin sekitar 2 minggu. Apa aja itu? Ini salah satu alat masak aku yang setengahnya ya dari Tongshu. Ini ya yang 650 ml pancinya. Lengkap, ada pegangannya, gantungan, dan di dalamnya ada kompor. Ini kompor Soto Amicus ya, satu perusahaan camping Jepang yang mulai meroket menyaingin merek-merek terkenal lainnya seperti merek Amerika MSA. Dan ini menurut pandangan aku sangat jauh lebih baik daripada MSA paket roket 2, paket roket 1, dan sama tandingannya dengan paket roket deluxe. Tapi itu paket roket deluxe saingannya bukan Soto Amicus ini, saingannya adalah Soto Windmaster yang aku juga ada, tapi nanti aku tunjukkan. Kemudian di dalamnya sendok bawaan dari Tongshu ini ya, sendok lipat titanium, dan gas kanister yang kecil yang 100 gram nih. Mereknya Jetboil, campurannya 70% dan 30%. Campuran 73%, 70%, 30% itu sangat berguna pada saat kita misalnya mendaki di mana ada saljunya, sehingga ini tidak bermasalah ya untuk dibawa ke salju. Jetboil, jet power. Jadi ini campurannya 30 dan 70%. Ya, sangat ringkas. Biasanya ini aku ada sarungnya juga. Sarungnya masing-masing ada sarungnya. Jadi sangat ringkas, tinggal masukin kompornya. Dah. Ini bahan yang bisa bertahan selama 2 minggu di hutan. Oke. Selamat menikmati ulasan aku tentang ini. Akan aku perkenalkan satu produk dari Soto. Ini produk Jepang ya, yang sudah lama berdiri dan saat ini sangat bersaing dengan brandnya Amerika yaitu MSA dalam hal-hal camping. Yang seperti kamu lihat, ini isi air 500 ml. Coba kita lihat berapa lama untuk masak ini. Kebetulan aku memang pengen lagi makan Indomie goreng. Yuk, pakai tutup supaya bisa lebih cepat mendidihnya. Sekedar info, kalian mungkin bakal menanyakan apa ini kegunaannya. Slot di sini nggak banyak orang yang tahu untuk apa ini kegunaannya. Kalau pada kita masak ini bisa diberdirikan, kemudian kalau kita geser ke kanan ini ya, jadi terkunci itu. Nah, jadi bisa berdiri terus. Jadi pada saat kita udah selesai masak ya tinggal diangkat ini aja tanpa menyentuh panasnya ini gitu loh.
Nah ini begini nggak mau dia, katanya berdiri karena udah terkunci. Kalau mau ditundukkan lagi, ya tinggal geser kiri, baru bisa. Oke, sekarang kita nyalakan. Oke, yang seperti kita lihat, jarak antara api dengan bawah panci sangat dekat ya. Ini juga terasa angin sepoi-sepoi di luar, tapi tidak mempengaruhi nyalanya api karena bentuk dari kompor tersebut. Ini nyalanya masih kecil ya, membesarkan. Seperti yang kalian dengar, suaranya juga tak begitu keras. Yang keras kan? Sekarang kalian lihat apinya juga mulai ke samping panci. Seperti kita bisa lihat di sini, api pada waktu kecil masih merata ke bawah panci, sehingga ini kompor bisa dipakai untuk simmering ya. Maksud simmering di sini bisa untuk masakan yang membutuhkan api kecil. Tapi ini apinya merata di bawah sehingga tidak perlu diaduk kalau kita memasak simmering. Sekarang coba kita lihat kenapa kompor ini bisa lebih baik menahan angin. Ini kompor terdiri dari 4 kakinya. Ini didesain seperti bisa lihat ini. Di kompor ini berbentuk concave ya. Jadi dari pinggir itu ada penahan anginnya. Kemudian turun ke bawah. Jadi bentuknya kayak oval ke bawah gitu, concave. Jadi kalau ada angin dari sini, mungkin yang kena angin setelah melewati pinggiran bibir ini, yang kena angin itu bagian atas, bawah-bawahnya tetap nyala. Jadi dengan bentuk desain kompor seperti ini akan lebih baik untuk menahan angin. Karena kemampuan dia untuk menahan angin sehingga daya masak jauh lebih tinggi. Dengan daya masak lebih tinggi berarti lebih cepat untuk memasak secangkir air. Dengan lebih cepatnya memasak secangkir air berarti penggunaan gasnya sendiri akan lebih hemat. Aku bisa masak dengan satu ini sekitar taruhlah 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Sedangkan untuk memasak sekitar 500 mil itu memakan waktu kurang dari 2 jam. 2 menit. Jadi kalau 60 menit dibagi dengan 2 itu berarti bisa untuk dipakai minimal 30 kali masak. Kalau kita masak 1 hari itu 2 kali, berarti satu ini bisa dipakai untuk selama 15 hari. Nah ini aku masak 500 ml ya.
Ini udah terlalu banyak untuk masak untuk satu ini nih. Oke, 3 menit baru sudah. Coba kita lihat mie-nya. Ya cukupan ya. Jadi yang seperti aku bilang tadi, ini 500 ml ataupun setengah liter ini sudah cukup banyak untuk memasak satu bungkus mie. Yang sebenarnya bagi aku tuh kalau mau masak setengah liter air tuh udah cukup satu mie dan untuk satu gelas kopi. Tapi di sini aku hanya menunjukkan apa fungsi setengah liter air dan apa fungsi gas kanister yang berkapasitas 100 gram dan berapa lama tahannya. Ayo kita coba. Nah, kegunaan lubang ini kita coba kegunaan bagaimana, yaitu untuk meniriskan air. Itu air panas yang terbuang percuma. Kalau aku sendiri sebenarnya ini air tirisan mie ini bisa lagi dipakai untuk hal yang lain. Misalnya itu buat kopi langsung dari sini. Apa rasanya? Ya rasanya sih kopi Indomie goreng. Tapi nggak begitu kerasa kok. Karena ini kan belum dimasukin bumbu-bumbunya. Ini hanya bekas rendaman air Indomie gorengnya. Jadi nggak ada masalah sih. Lagian kalau di gunung itu apa sih yang nggak kita makan? Segala macam masuk. Pernah dulu di Gunung Selawah Aceh itu minum kubangan binatang. Gak ada masalah. Apa aja masuk, apa aja oke kalau lagi di hutan. Oke, itu dia. Cukup lembut. Dan ini juga udah tinggal dimasukin bumbunya diaduk. Cukup dah untuk makan. Ini tinggal dicampur telur ataupun dicampur sayuran lain. Jadi ini makanya aku bilang satu gas kanister bisa untuk memasak setengah bulan di hutan. Yang penting menu makanan apa yang kita makan selama 1 hari. Biasanya aku masak itu 1 hari itu ya 2 kali aja. Dibatasi untuk menghemat bahan bakar dan juga untuk menghemat air. Ini setelah masukin bumbu tinggal diaduk aja. Ngomong-ngomong, insya Allah di video depan aku bakal menceritakan atau memberitahu ataupun membagi-bagi ide menu apa aja yang praktis dimakan di gunung. Enak dan ringkas. Yang namanya di gunung kan bukan berarti kita harus masakan yang asal masuk aja. Karena kita harus makan enak juga di gunung. Tentunya kalian tuh pernah ya, waktu di gunung makan ala kadarnya terbayang masakan mama di rumah ataupun jajan yang enak-enak di rumah. Ya insya Allah nanti aku akan videokan masakan apa aja yang ringkas dan enak di gunung.